Jika bayi mams sering dan encer buang air besarnya, padahal minum ASI-nya sudah banyak, kira-kira normal atau tidak ya? Jadi memang antara satu bayi dengan bayi yang lain itu bisa berbeda. Jadi ada bayi yang setiap kali menyusui itu langsung BAB ada, atau bayi yang tidak BAB sampai 1 minggu juga ada. Itu nanti akan tergantung dari kondisi pencernaan si bayi. Yang jelas itu masih bisa normal tergantung dari gejala yang dialami oleh si bayi itu. Jadi sebenarnya rata-ratanya itu mungkin 3-4 kali sehari bisa untuk bayi-bayi dengan yang mengkonsumsi susu formula, atau jika bayi-bayi yang eksklusif ASI bisa jadi tidak BAB sampai beberapa hari. Akan kita khawatir kalau sampai misalnya buang air besarnya encer sekali dibandingkan dengan kebiasaan, atau sering sekali dibanding dengan kebiasaan. Jadi orang tua harus mengetahui kebiasaan buang air besar si bayi. Jika lebih sering dan lebih encer, lalu setelah itu warnanya berbeda, ya, terus dibarengi dengan kondisi bayi yang sangat rewel atau tampak sakit, itu saatnya orang tua untuk khawatir. Dalam jangka waktu kira-kira 24-48 jam harusnya sudah buang air besar. Ada juga yang begitu lahir langsung buang air besar juga ada. Jadi bisa berbeda antara satu bayi dengan bayi lainnya. Yang jelas dalam waktu 48 jam itu harus sudah buang air besar. Jadi orang tua nanti ketika punya bayi langsung dilihat itu buang air besarnya kapan, dan jika sudah ada langsung laporkan ke bidan atau perawat yang merawat. Buang air besar pertama bayi itu berwarna memang berbeda. Jadi dia warnanya hitam, tidak kuning kecoklatan seperti bayi-bayi yang lebih tua. Jadi tidak perlu khawatir karena itu warna normal dari BAB pertama bayi. Sebenarnya tidak juga, itu memang tergantung dari bayinya. Beberapa bayi atau kebanyakan bahkan dari bayi-bayi ASI eksklusif itu justru jarang sekali buang air besar karena kebanyakan dari nutrisinya terserap sempurna oleh saluran cerna si bayi. Jadi untuk bayi-bayi ASI memang kita perlu perhatikan apakah frekuensi ya, dan konsistensi dari buang air besarnya si bayi itu sudah sesuai dengan kebiasaannya sehari-hari atau tidak. Jadi orang tua harus paham dulu ya, kebiasaan dari buang air besar si bayi, baik konsistensinya maupun frekuensinya. Ketika konsistensinya jauh lebih cair dan frekuensinya juga lebih sering, itu bisa kita katakan sudah diare. Apalagi ketika bayi tampak sakit atau tampak lemah atau tidak mau menyusui sekuat biasanya, kita sudah khawatir bahwa ini kemungkinan bayi sedang mengalami sakit. Permasalahan dari konsumsi susu formula yang paling sering dialami itu tergantung dari usia si bayi ketika mendapatkan susu formula tersebut. Jika usianya terlalu dini, tentunya yang paling sering adalah masalah infeksi pencernaan karena di awal-awal kehidupan si bayi belum bisa secara optimal mencerna susu formula tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, bayi semakin besar, permasalahan lainnya muncul, biasanya tidak optimalnya kemampuan bayi untuk mencerna susu formula tadi, seperti misalnya bisa konstipasi ya, atau bisa diare karena intoleransi, atau bisa juga diare karena alergi. Jadi masing-masing tersebut masih bisa dialami bayi tergantung dari kondisi bayinya. Walaupun kondisi konsistensi dan frekuensi dari buang air besar bayi itu bisa bervariasi antara satu bayi dengan bayi lainnya, tapi ada beberapa hal yang bisa diperhatikan oleh orang tua untuk mengetahui apakah bayi sedang baik-baik saja atau tidak. Yang pertama adalah warnanya. Warna dari feses bayi itu seharusnya kuning kecoklatan, atau terkadang bisa hijau, atau bisa bergantung dari apa yang dimakan oleh si bayi kalau misalnya bayinya sudah mulai fase MPASI. Tapi yang jelas, yang namanya warna dari feses bayi tidak boleh pucat. Ya. Dan warna dari feses bayi juga tidak boleh hitam dan atau merah segar. Jadi ketika itu terjadi, orang tua harus bisa segera menghubungi dokter dan mengkonsultasikan kondisi bayi selanjutnya.
Lalu untuk frekuensi, itu juga bisa menjadi salah satu indikator kesehatan si bayi. Jika terlalu sering, itu bisa jadi ada masalah juga dengan kondisi pencernaan si bayi. Apalagi jika disertai oleh gejala-gejala lainnya, misalnya demam, atau muntah, atau bayi lebih lemas, ya, mungkin bayi sedang mengalami infeksi di saluran pencernaan. Konsistensi dan frekuensi dari buang air besar, walaupun bisa berbeda antara satu bayi dengan bayi lainnya, itu bisa menjadi indikator dari kesehatan bayi. Jadi orang tua mesti mengetahui kebiasaan dari bayinya masing-masing untuk bisa mencegah jangan sampai bayi misalnya terkena dehidrasi atau penyakit infeksi lainnya. Jika Moms suka dengan video ini, jangan lupa like dan di-share ke orang tua yang lain ya. Dan jika Moms punya topik lain yang ingin dibahas, coba bisa di-share di kolom komentar.